Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqq wa ala alihi qadruhu wa maqdaruhul azim. Jemaah kaum muslimin muslimat yang insya Allah dirahmati Allah dimanapun anda berada. Rasa puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat, taufik serta hidayah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan amal kebaikan, melakukan amal yang soleh untuk bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Jemaah kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah dirahmati Allah jalla jalaluh. Di dalam kesempatan yang mulia ini, semoga kita senantiasa Allah berikan perlindungan, pertolongan, inayah, sehingga kita bisa mencapai yang namanya kebahagiaan dunia, terlebih-lebih kebahagiaan akhirat. Lalu dengan demikian, ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, maka ada juga yang bisa merusak, meruntuhkan, menghancurkan amal-amal tersebut. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkara-perkara yang bisa merobohkan, menghancurkan, meruntuhkan amal-amal kebaikan. Yang pertama ialah al-istighalu bi'uyubil khalaq. Sibuk mengatakan, mengucapkan aib-aib seseorang. Sibuk memberikan, mengomongkan, membicarakan aib-aib seseorang. Selalu membongkar-bongkar, membocor-bocorkan aib seseorang itu tidak bagus, tidak boleh. Lalu demikian dia mengatakan kepada orang lain, dia tidak sadar bahwa dirinya tidak betul juga, dia tidak sadar bahwa dirinya juga salah. Ini yang bisa menghancurkan aib-aib, yang bisa menghancurkan pahala kebaikan kita. Lalu yang kedua ialah waqaswatul qulub, kerasnya hati. Maksudnya kerasnya hati di sini ialah tidak bisa menerima saran orang lain, tidak menerima dalam keadaan apapun. Yang dia tahu hanya dia saja yang betul, tidak bisa menerima saran orang lain, selalu beranggapan bahwa dirinya yang benar. Ini salah satu bisa merusak amal-amal kebaikan. Yang ketiga, hubbud dunya, mencintai dunia. Orang yang mencintai dunia berlebihan, maka dia akan hidupnya keluh kesah, akan gelisah. Orang yang terlalu mencintai dunia, maka dia akan enggan, akan susah, akan malas mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia sayang dengan dunia. Karena hubud dunia ini mal'unatun ma fiha, Allah laknat apa saja yang ada di dalam dunia, illa bidzikrillah, kecuali orang yang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jauhi hubud dunia. Yang keempat, waqillatul haya, sedikitnya rasa malu, hilangnya rasa malu. Orang yang tidak mempunyai lagi rasa malu, hilang separuh imannya. La imana lahu, tidak ada iman baginya. Ketika hilang rasa malunya, tidak malu lagi berbuat kejahatan,
tidak malu lagi berbuat kemaksiatan, maka hilang separuh bagi imannya. Lalu yang kelima, watulul amal, panjangnya angan-angan, panjangnya cita-cita, tingginya kehendak-kehendak tanpa dia sadari bahwa dia tidak mampu, bahwa dirinya tidak mengizinkan keadaannya untuk menuju apa yang dia cita-citai. Maka ketika itu gagal, maka hati kita akan gundah gulana, akan tidak sanggup menerima keadaan itu, maka hati kita keluh kesah dan hati kita akan mencaci, akan menolak atas kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhi panjangnya amal-amal. Boleh bercita-cita, tapi ingat keadaan kita, bagaimana posisi kita, kondisi, situasi, dan posisi kita. Tidak apa-apa untuk panjang angan-angan, tapi ingat kondisi, posisi, dan situasi kita, begitu. Jadi jangan terlalu panjang cita-cita tinggi angan-angan kita. Jamaah kaum muslim muslimat yang insya Allah dirahmati Allah dimanapun anda berada. Yang terakhir, yang keenam ialah wazalimul la yantahi, orang yang zalim tidak berkesudahan, zalim terus menerus. Zalim di sini menjelaskan bisa zalim kepada orang lain dan zalim kepada dirinya sendiri. Contoh zalim kepada orang lain ialah menyakiti hati orang lain, membuat orang lain tidak suka, melakukan sesuatu merugikan orang lain. Itu zalim kepada orang lain. Zalim kepada dirinya sendiri, bahwa dia tahu bahwa itu perbuatan yang tidak bagus, itu perbuatan yang dimurkai Allah, dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia masih saja melakukannya. Itu zalim kepada dirinya sendiri. Jangan sampai kita menyakiti sanak saudara, tetangga, kerabat, keluarga kita. Jangan sampai kita zalim kepadanya. Karena apa? Zalim akan merugikan diri kita sendiri. Jamaah kaum muslimin muslimat yang insya Allah dirahmati Allah dimanapun anda berada. Jadi 6 perkara tersebut yang akan bisa menghancurkan amal-amal kebaikan kita, yang akan bisa meruntuhkan pahala-pahala kita. Maka dengan demikian marilah kita senantiasa untuk menjauhi sifat-sifat tersebut. Subhanallah, semoga kita bisa menjauhi daripada perkara-perkara yang bisa meruntuhkan amal-amal kebaikan kita, dan semoga kita bisa menjaga kebaikan secara hakiki dan senantiasa selalu berbuat kebajikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita mendapatkan pahala yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita selalu berbuat kebaikan kepada sanak saudara kita, tetangga, kerabat, keluarga kita, dan selalu bersama dalam menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.